Jadi Pak Sutoyo dengan Pak Kijom selaku guru penggerak ada tugas untuk melakukan diseminasi atau menyampaikan ke Bapak Ibu guru di sekolah ini. Nah, guru penggeraknya agak semangat, nah, maka pada Bapak Ibu yang merasa masih muda dan masih muda untuk ikuti, jangan takut nanti sibuk repot. Sehingga harapannya calon guru penggerak ini kita juga dievaluasi. Jadi saya sendiri selaku kepala sekolah masih bisa istilahnya ketika ditanya oleh Pak Kabid KTK dievaluasi itu bisa berapa guru penggerak di SMA 1, SMA 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, kamu semangat? Ya, kita coba semangatnya. Ya, kita buat salam semangat ala kita ya. Salam semangat dulu. Boleh kita lakukan ya? Nyanyi dulu. Perkenal dulu? Boleh juga. Baiklah, kalau gitu kita lakukan dulu. Karena sebenarnya mau semangat dulu sih, baru mengenalkan, tapi nggak apa-apa. Hari ini Bapak Ibu kita akan ada seminar kegiatan kita, yaitu diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Nah, nanti kita akan bicara tentang budaya positif itu seperti apa, kemudian apa yang sudah diterapkan, apa yang belum, apa yang perlu kita perbaiki bersama-sama. Sebelumnya kita beri semangat dulu supaya kita lebih semangat kegiatan kita hari ini. Kita tepuk semangat ala kita ya. Allah kita bersama-sama. Allah sama tiga boleh. Gimana ya? Oke ya. Semangat. Semangat. Boleh ya, kita coba. Ini ya. Boleh. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Cukup atau kita ulang? Baiklah, sekali lagi. Biar lebih semangat kita lihat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Baik. Ternyata guru sama tiga semua ya. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Oke. Salam dan bahagia. Nah, salah satu tagline dari kegiatan kurikulum Merdeka Guru Penggerak adalah salam dan bahagia. Harapannya adalah guru bahagia, muridnya juga bahagia. Gitu ya. Nah, sebelumnya tadi memang tidak semangat, tapi kalau kita boleh nih, apa namanya Bapak Ibu? Emoji, ada lagi? Emosi, banyak ya, emosi itu yang kayak gitu. Kita akan bahas satu persatu. Kita lihat apakah itu video. Nah, ini salah satu kegiatan pagi hari SMA 3 Kota Jambi. Setiap hari kita melaksanakan kegiatan. Guru piket akan melayani siswa yang datang berupa salaman. Kita lihat. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, ini termasuk kira-kira budaya positif tidak ya? Setuju? Ada yang tidak setuju? Boleh Pak menyatakan pendapat kalau tidak setuju? Kalau tidak positif berarti bisa kita hilangkan. Tapi kalau positif bisa kita lestarikan dan kita budayakan.
Nah ini dia sebenarnya materi budaya positif itu ada 7, tapi dalam kesempatan ini karena mungkin kita mulai dari yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Nah, budaya positif kita seringkali sering mendengar ya budaya dan positif. Artinya kalau kita bicara budaya positif ya berarti budaya itu artinya sebuah kebiasaan yang biasanya sudah mendarah daging di kita. Salah satunya tadi adalah kebiasaan kita untuk bersalaman dengan murid sebagai bentuk pertama penghargaan bagi murid yang tidak terlambat, ya kan? Terus juga anak-anak juga akan merasa senang karena sudah dilayani oleh gurunya. Positif ya artinya ada positif ada negatif ya. Kalau positif artinya kan ke arah baik. Nah, tapi secara umum mari kita lihat apa sih budaya positif itu? Terwujudkan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang di sekolah. Nanti ada namanya keyakinan kelas. Tadi salah satu materinya ya. Ada keyakinan yang lebih besar itu adalah keyakinan sekolah. Biasanya kalau sekolah kita namanya tata tertib sebenarnya. Cuman kalau tata tertib ini biasanya kan di kelas balik ke masing-masing atau di guru mapel itu sebelum masuk belajar kita berkomunikasi dulu. Ada aturan kalau belajar dengan saya ini loh. Di kelas ini ada aturannya dan aturannya itu usahakan dari siswa. Nah, salah satu positifnya adalah khas dari kurikulum Merdeka itu adalah perubahan paradigma belajar yang secara eksplisit itu disampaikan ada 2 hal yang kali ini. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua adalah adanya profil belajar Pancasila. Secara eksplisit pada kurikulum sebelumnya kan tidak ada, atau sebenarnya sudah ada tapi dengan nama yang berbeda. Ini adalah bagian dari perubahan paradigma. Namun untuk pembelajaran berdiferensiasi ini ada materi yang berbeda, materi khusus, jadi tidak dalam kesempatan ini. Namun saya hanya memberikan sekian saja ya. Yang pertama bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu artinya pelayanannya untuk melayani murid yang berbeda-beda itu dapat kita lakukan dengan 3 bagian, 3 step ya. Diferensiasi konten, artinya isi pembelajaran materinya. Kemudian yang kedua diferensiasi proses, kita juga melayani perbedaan kurikulum ya. Melakukan biasanya juga ya, tapi ada mungkin dan kemudian yang sudah dilakukan tema pertama yaitu tema apa Bapak Ibu masih kan? Kearifan lokal, Pak. Kearifan lokal. Ya, kita sudah melakukan kearifan lokal bahkan sudah panen hasil. Oke, kemudian belum kan Pak? Nah, disiplin itu apa sih sebenarnya? Boleh kita berbagi mungkin satu orang berbagi disiplin apa menurut Bapak Ibu? Yang kita ketahui, yang kita rasakan, mungkin versi kita aja nggak apa-apa, boleh? Ada? Mengikuti aturan, Pak. Mengikuti aturan. Oke, terima kasih. Ada lagi? Tanggung jawab. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, sanggup Pak. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya ya. Nah, biasanya dengan memberi penghargaan itu kepada orang lain, ternyata saya juga baru tahu ya. Positifnya iya, tapi jangkanya pendek. Kalau tidak dikasih penghargaan, maka dia nggak mau lagi kerja, tidak lagi mau melaksanakan yang seharusnya. Lanjutnya Pak. Nah, ini konsep disiplin yang bernilai sukses atau positif secara teoritis. Ada yang pertama namanya konsekuensi, yang ketiga restitusi, yang keempat restitusi. Nah, konsekuensi ini biasanya berkaitan dengan kaitan di keyakinan kelas atau tertutup sekolah. Jadi ketika anak melanggar peraturan, tinggal tunjuk, ya kan? Kamu melanggar nomor berapa? Itu termasuk restitusi kegiatan konsekuensi. Jadi setiap anak melakukan pelanggaran, dia tahu nih, kalau saya datang terlambat 10-15 menit, artinya konsekuensinya apa? Jadi ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Sudah dibahas di keyakinan kelas. Kemudian restitusi, ini yang sebenarnya paling bagus. Ya, restitusi itu artinya memperbaiki. Ketika memperbaiki murid yang bermasalah,
biasanya kita sering langsung kamu salah, kamu dihukum, begitu nggak? Biasanya teman-teman di sini ya, tidak ya. Tapi biasanya kalau diskusi kita cari tahu dulu persoalannya apa. Yang mengaku salah bukan guru yang mengatakan kamu salah, tapi siswa saya salah. Kemudian kalau salah, apa yang selanjutnya? Kalau berdiskusi artinya nanti anak itu akan mencari solusi sendiri, Pak. Saya salah, saya akan melakukan ini untuk memperbaiki diri saya. Jadi artinya memang dari siswa sendiri, bukan korban tadi, bukan menghukum ya. Oke? Masih semangat? Semangat ya? Kalau itu satu kali lagi ya. Jangan lebih semangat. Bapak Ibu pernah lihat mobil Tayo nggak? Bus Tayo yang warna biru itu? Sering ya? Pernah naik? Belum. Saya cerita sedikit. Hari ini kita coba bayangkan kita belajar menjadi sopir bus Tayo tersebut. Oke? Kemudian kita bus Tayo itu bergerak dari Mendalo ke Candi Muara Jambi. Ya, pas pertama dari UIN STS ya namanya ya. Itu ada 10 penumpang, 5 laki-laki dan 5 perempuan. Kemudian sampai di Puja Mendalo, turun 2 penumpang perempuan, naik lagi 3 penumpang laki-laki. Nah, jalan lagi ya. Dan sampailah ke UIN lama di Talangan, turun 5 laki-laki dan 2 perempuan. Tapi naik lagi 7 laki-laki dan naik 3 perempuan. 18. Lainnya di kampus Puja Telangai, turun 2 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, sampailah kan masih 10 ya. Sampailah di WTC. Di WTC turun hampir semua turun di WTC. Tinggal 2 laki-laki dan 2 perempuan, Pak. Semua turun, tinggal 2 laki-laki dan perempuan. Berangkatlah, tapi naik lagi, ternyata naik 3 laki-laki dan naik 3 perempuan. Sampailah di terminal Sinjang. Ada tahu terminal Sinjang ya? Terminal Sinjang. Di terminal Sinjang itu nggak ada yang turun, tapi mana Mbak? 5 laki-laki dan 5 perempuan. Naik. Sampailah naik sampailah ke tujuan. Kemana tujuan tadi kali? Candi Muara Jambi. Pertanyaannya, siapakah nama sopirnya? Coba saya tanya, siapa nama sopirnya Bu Kristi? Siapa? Saya siapa? Tadi kan kita bilang kita, artinya masing-masing kita adalah sopir. Baik, terima kasih. Tepuk tangan juga semua. Luar biasa. Tadi gimana? Berapa? Siapa nama supirnya? Pak Toyo. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dulu ya. Tadi ditanya berapa penumpang? Penumpang 18. Luar biasa itu matematik ya. Luar biasa. Nah, ini yang terkait konsep pendisiplinan dengan pendekatan restitusi. Itulah pendekatan yang paling bagus sebenarnya. Namun, apakah pertanyaan saya ini? Apakah 4 pendekatan tadi ada hukuman, ada lagi penghargaan, terus kemudian ada apa lagi? Konsekuensi dan restitusi. Itu kalau dilihat secara teoritis memang yang paling bagus adalah restitusi, yang paling rendah itu adalah menghukum. Kenapa menghukum? Karena menghukum itu dari top dalam memang orang kita tuh seperti super power jadinya ya. Sementara yang restitusi ini bagaimana ini memberi kesempatan kepada si tersangka itu untuk apa ya? Pertama untuk mengidentifikasi salahnya apa. Jadi yang menyerahkan salah itu adalah si tersangka tadi, si pelaku misalnya jarak datang terlambat, mengapa datang terlambat? Ada pertanyaan seperti itu. Jadi tidak langsung diberi hukuman, tapi ya akan ada pertanyaan-pertanyaan sehingga anak juga diberi kesempatan untuk menyampaikan
sifatnya spontan, kemudian biasanya tidak berdasar pada aturan tertentu. Ada pernah kita melakukan seperti itu? Dalam tidak ya? Oh ini tidak masuk di dasar. Hari lalu 10 kali lapangan basket. Mudah-mudahan tidak ada. Itu namanya mengukur. Tapi kalau dari restitusi ada anak terlambat, maka yang pertama adalah kita akan mencari tahu mengapa dia terlambat. Kemudian dia sendiri yang akan menyadari bahwa dia salah. Jadi bukan guru yang menyatakan kamu salah, tapi siswa yang akan menyatakan dirinya bersalah. Kemudian kalau sudah siswa yang salah, gurunya bisa menanyakan, kalau kamu salah kira-kira cara kamu masih bisa diperbaiki tidak? Oh bisa. Bagaimana memperbaikinya? Yang memperbaiki yang punya ide adalah siswanya. Kalau siswa yang memiliki ide memperbaiki dirinya, masa dia mau melanggar apa yang mau sendiri? Kan menjilat tugas sendiri berarti. Paling kurang seperti itu Bapak Ibu konsepnya. Jadi saya ulangi, untuk konsep pendisiplinan di sekolah tadi ada 4 ya. Yang pertama adalah dengan cara mengukur, yang kedua dengan cara memberi penghargaan, yang ketiga dengan cara memberi apa tadi? Yang ketiga konsekuensi berkaitan dengan tanggung jawab atau keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Yang kedua restitusi. Itu keempat itu dari yang paling rendah ke yang paling tinggi ya Bapak Ibu ya. Artinya dari yang paling negatif ke yang paling positif. Nah, pertanyaan saya, dalam keseharian yang dilakukan di tempat kita, di kelas kita, terutama kita ketika terjadi dulu di kelas mata pelajaran pada jam tertentu itu, kita di posisi mana ya? Restitusi. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk pahlawan. Tepuk tangan kita semua ya. Ya, jadi sebenarnya barangkali kita sudah pernah berada di posisi keempat-empatnya ya. Berada di posisi keempat-empatnya. Artinya setelah paling kurang ya, setelah mengenal ada 4 macam ini, yuk kita mulai bergerak untuk menuju ke arah yang lebih baik. Dan kita mulai meninggalkan yang mungkin tidak baik. Tapi apakah hukuman tidak diperbolehkan? Gimana Bapak Ibu? Apakah hukuman tidak diperbolehkan? Boleh? Boleh Pak Padu berikan alasannya? Saya rasa kalau hukuman itu boleh kita berikan karena asalkan sesuai dengan peraturan yang kita sepakati bersama. Karena hukuman itu kan ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Itu nggak saya Pak, ya. Jadi ada yang bersifat negatif, ya. Misalkan mungkin kita beri hukuman sekedar, kalau yang beri hukuman positif, misalnya kita berikan kajian bol, semangatilah gitu. Kira-kira beberapa ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tepuk tangan pada boleh. Tepuk tangan dan tepuk tangan dalam lagi. Lebih keras. Terima kasih. Begitu ya tadi yang tepuk tangannya, berapa ya? Terima kasih. Ya, betul sekali yang sampaikan Pak D. Tapi ada yang mau pendapat nggak tentang hukuman tadi? Ada, boleh. Boleh. Nokri. Terima kasih Pak Sutoyo. Berhubungan dengan restitusi ya. Ya, hukuman restitusi. Karena kita menggali dari siswa sendiri dan juga hukuman dari mereka sendiri. Bagaimana kalau anak itu bohong Pak? Sehingga dia terlambat tadi dia berbohong alasan dia terlambat sehingga kita menjadi bersimpati ya, bersimpati dengan keterlambatan dia, padahal dia itu berbohong. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Nurdet. Tadi sebenarnya bicara hukuman ya, tapi kalau salah kita lakukan duanya ya. Hukuman, apakah hukuman itu penting? Ya penting, tetap ada, tetap dibutuhkan, terutama yang berkaitan dengan regulasi. Itu sampai dapat itu juga dong. Kan hukuman. Jadi kalau hukuman itu berkaitan dengan pelanggaran yang biasanya berkaitan regulasi yang memang harus dilaksanakan. Seperti peraturan perundang-undangan yang harus sekarang mungkin berkaitan dengan tata tertib tadi ya. Berkaitan dengan tata tertib. Kalau tata tertib misalnya ada hukuman bahwa si siswa sekeliling 10 kali putaran berlari ya
bisa. Tapi umumnya hukuman ini bersifat mutlak, Bapak Ibu. Hari itu suasana saya mau menghukum siswa ini lain. Padahal kita sebenarnya punya tata tertib, karena kita lupa membaca tata tertibnya apa. Kalau masalahnya ini loh penanganannya, lupa kadang-kadang ya. Sehingga yang kita berikan adalah hukuman spontan sifatnya. Yang kita saat itulah diberikan hukuman. Tadi misalnya hukuman lari 10 kali putaran, padahal nggak ada di tabel lari hukuman lari 10 kali putaran lapangan basket ya. Oke, yang kedua tadi Pak Novi menanyakan tentang bagaimana kalau anak kita kan hanya nih di diskusi lain nanya anak bagaimana sih dia melanggar, kenapa dia datang terlambat? Mungkin dia berbohong. Bagaimana? Kalau mereka berbohong. Dan pada konsepnya tuh restitusi ini Bapak Ibu lebih kepada memperbaiki yang sekarang dan untuk yang akan datang. Artinya kalau dia misalnya dia hari ini terlambat, intinya bagaimana besok dia supaya dia tidak terlambat. Tapi yang memberi solusi untuk dia tidak terlambat itu adalah dirinya sendiri. Selama ini kan kita, karena kalau nggak besok harus datang tepat waktu Nabi ya, bahkan kasih hukuman lebih berat lagi. Nah, harus 10 kali berat, besok mungkin 20 kali, mungkin begitu. Anak mungkin kenapa nggak gerak-gerak? Ya karena kita dari atas ke bawah. Nah, konsep restitusinya adalah dirinya sendiri yang akan dia tahu dirinya salah, kemudian dirinya memberi alternatif solusi bagaimana supaya dirinya tidak mengulangi kesalahan yang sama pada masa yang akan datang. Terima kasih Pak. Kita lanjutkan. Ini waktunya habis. Nah, ini contoh Pak. Ini contoh misalnya beda antara menghukum, konsekuensi dan restitusi. Untuk contoh kasusnya misalnya kelas ada siswa dari kelas 12 sampai 3 terlambat hadir baru terbahas ya. Ini kita lihat. Kalau hukuman berarti misalnya langsung kontak, kamu terlambat, push up 50 kali. Padahal di peraturan sekolah nggak ada. Kemudian guru langsung marahin murid. Kemudian untuk yang konsekuensi, misalnya ada peraturan kalau terlambat, misalnya siswa itu tidak boleh mengikuti pembelajaran jam pertama, maka itu dilaksanakan. Itu konsekuensi. Kemudian jika tidak ada perubahan, guru akan memanggil orang tua siswa. Nah, itu ada juga di tadi kita dapat nama ya. Oke, kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Tapi kita sudah banyak di ranah ini, di konsekuensi dan sudah nomor 3 nih dari kata kita udah baru ya. Nilainya berapa tuh? Udah B ya, belum A, tapi masih udah B. B plus atau B A plus gitu ya. Nah, untuk restitusi guru akan menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Maksudnya gini loh Bapak Ibu, keyakinan kelas itu kan tata tertib sekolah. Selama ini kita menunjukkan kamu melanggar pasal sekian, restitusi atau menghukum. Tapi kalau restitusi, itu konsekuensi atau hukuman. Kalau restitusi, anak yang akan saya melanggar pasal sekian lupa. Tapi kan mungkin tiba-tiba anak akan mengatakan saya melanggar. Itu yang makanya kita membutuhkan namanya tadi untuk mengetahui kita tanya apa masalahnya. Saya terlambat masalahnya, terlambat itu jadi anak nanti Pak saya melanggar pasal sekian. Artinya anak dari anak, bukan guru yang menunjukkan apa melanggar pasal sekian. Anak sendiri tahu artinya salah, sudah melanggar pasal sekian. Kemudian setelah itu baru membantu menyelesaikan masalah anaknya. Jadi fasilitator menjadi manajer saya juga itu. Jadi kita tidak menjadi penghukum atau pemberi rasa bersalah kepada siswa, tapi lebih kepada sebagai manajer atau fasilitator bagi siswa yang bermasalah tersebut. Guru akibatnya guru terbuka dan bisa menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Dia akan menghormati diri sendiri karena dia sendiri yang bikin. Saya minta diperlakukan seperti ini loh Mas Guru. Masa dia melanggar apa yang dia lakukan sendiri, artinya dia telah menjilat bola sendiri. Saya kira akan jarang seperti itu. Oleh karena itu
sekali lagi, restitusi untuk saat ini merupakan pilihan terbaik, walaupun mungkin kita akan mencoba menjalankannya itu secara bertahap, pengalaman tidak tentu tiba-tiba. Jadi kita masih ada 4 tahap dan semuanya saat ini sudah mulai kita kerjakan. Tapi mari kita sama-sama mulai beranjak untuk ke yang lebih bagus lagi. Tapi tentu saja bukan tugas malam sendiri, itu tugas kita semua. Seperti saya mulai katakan tadi, jangan sampai itu urusan Pak Panino sebagai wakil siswa, bukan dong. Itu urusan bersama ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau berhasil atau tidak sekolahnya ya semua, nggak mungkin hanya satu orang saja. Oke? Nah ini mungkin bagian akhir dari seminar saya yang tentang nilai-nilai kebajikan secara universal. Sebenarnya dunia ini banyak sekali contoh-contoh nilai kebajikan yang berlaku secara universal. Nah untuk kita saat ini salah satunya adalah profil pelajar Pancasila yang memuat 6 nilai karakter yang bersifat universal. Itu dia, satu apa dulu? Berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan berbagai. Sudah ya kita ya. Waktu kita kan kita milih nih. Ada 6, pilih berapa kemarin? Bapak Ibu untuk yang pertama kita milih berapa elemen? 2 ya. Nah, ini ada 6, mandiri, bergotong royong, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Itu bukan hanya di Indonesia saja, Bapak Ibu. Maka disebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, berlaku di semua. Kemudian kalau di Indonesia itu diikutkan di dalam kurikulum merdeka. Sebenarnya Bapak ya, di motivasi saya kira intinya gini, ketika motivasi anak untuk menjalankan disiplin tadi sebenarnya yang paling bagus maka dari eksternal dari internal. Tapi yang paling bagus sebenarnya dari internal. Nih, yang pertama kenapa anak itu disiplin, tidak terlambat, mengerjakan tugas dengan tepat. Yang pertama karena mungkin ada unsur menghindari hukuman tadi. Supaya tidak dihukum maka saya tidak terlambat. Supaya tidak dihukum saya mengerjakan PR. Yang kedua untuk mengharapkan penghargaan atau imbalan. Itulah sebabnya kenapa tadi penghargaan merupakan salah satu bentuk yang kurang direkomendasikan. Dan yang terakhir sebenarnya ini yang paling bagus, yaitu motivasi dari dalam diri, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Kalau bukan kita siapa lagi? Nah utamanya kalau kita berbuat itu kita sendiri dulu ya Bapak Ibu ya. Bukan dengan orang lain dulu, tapi bagaimana kita nyaman dulu untuk kita sendiri. Setelah itu barulah itu akan berimbas pada orang lain. Saya pun pikirnya begitu Bapak Ibu, untuk mengikuti program PDP ini juga saya pikirnya saya sendiri itu, saya nggak pikirkan orang lain. Karena dalam pelaksanaannya saya diminta untuk seperti hari ini untuk berbagi dengan teman-teman. Anggap aja itu bonus saya kalau saya ya. Intinya buat saya sendiri. Nanti selebihnya akan disampaikan oleh PDP yang lain. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya ada satu hal yang ingin saya sampaikan juga. Semangat lagi ya, Bapak Ibu, sebentar lagi ya. Boleh Bapak ya? Satu lagi. Saya ingin Bapak Ibu minta ayo di sekolah kita ada murid nih. Ada guru dan murid. Ini kita tes ke apakah masih fokus. Kita lihat. Bapak Ibu silakan. Bapak Ibu nanti mengikuti apa yang saya sampaikan tadi ya. Ada guru dan murid. Kalau saya bilang guru maka Bapak Ibu akan mengatakan guru. Kalau saya katakan murid, Bapak Ibu akan mengatakan murid. Kenapa bukan siswa? Di kurikulum merdeka itu lebih banyak menggunakan istilah murid daripada siswa atau pelajar biasanya. Peserta didik kurikulum 2013. Pendidik dan peserta didik. Untuk di kurikulum merdeka lebih banyak menggunakan istilah guru dan murid. Yuk kita lihat. Jadi kata kuncinya cara mainnya adalah Bapak Ibu mengikuti apa yang saya sampaikan. Kita coba ya. Guru. Murid. Guru. Murid. Guru.
Saya ulangi, kayaknya belum fokus. Fokus. Kata kuncinya adalah ikuti kata-kata saya. Guru, murid, murid, guru, murid, murid, guru, murid. Berapa gurunya dunia? Oh, 7. Sekali lagi lah gitu ya. Saya ulangi, sekali lagi ya. Guru, murid, murid, guru, murid, murid. Berapa muridnya? Berapa muridnya? Luar biasa. Ya. Iya. Tadi kata-katanya apa? Ikuti kata saya. Kan saya tanya berapa muridnya? Berarti jawabannya adalah Ikuti. berapa muridnya? Berapa muridnya? 100 Guru Pak Mantu. 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu. Tawuran, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, akhlak pribadi, yang dimana elemennya itu merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Ada apa Chris? Kamu menghadap saya? Saya nggak terima, Pak. Dapat nilai 0. Masa saya disamakan dengan Putra? Putra itu nyontek tugas saya, Pak. Kesal saya, Pak. Saya juga kesal, Pak. Soalnya Bu Sinta menyampaikan kalau tugas saya sama Putra itu sama, Pak. Saya malu, Pak. Oh begitu. Pantas saja kamu jadi kesal. Kesal itu manusiawi. Saya jika di posisi kamu juga akan merasa kesal. Nah, lalu apa yang sudah kamu lakukan kepada Putra? Saya marahin Putra habis-habisan, Pak. Bahkan saya menampar dia, Pak, sampai lebam. Kamu menampar Putra pasti ada alasannya, bukan? Ya pastilah, Pak. Ini dalam hidup saya pertama kali dapat 0, Pak. Saya malu, Pak. Saya malu banget sama teman-teman sekelas, Pak. Saya pun juga akan merasa terhina dan malu jika dapat nilai 0. Padahal sebenarnya saya juga bisa mendapat nilai lebih. Apalagi karena dicontekin teman. Betul, Pak. Saya kesal yang sama Putra tuh, Pak. Untung aja saya tampar. Belum saya pukul pakai balok kayu supaya pecah-pecah kepalanya. Berarti kamu masih berpikir untuk tidak melakukan hal yang lebih jauh kepada Putra ya? Iya, Pak. Menurutmu, apakah tindakan kamu menampar wajah Putra itu sudah sesuai dengan prinsip kamu, tata tertib sekolah atau keyakinan kelas begitu? Ya, meskipun atas nama pembalasan begitu. Tentu tidak lah, Pak. Agak nyesal sih, Pak, sedikit. Sejujurnya, Pak, saya ini mau menghargai perbedaan orang lain, Pak. Saya juga menghargai perbedaan kawan-kawan saya, Pak. Dan saya juga menyukai kolaborasi. Tapi entah kenapa reaksi saya itu sangat berlebihan, Pak. Hingga menampar muka teman saya sendiri, Pak. Gitu.
Jadi kamu yakin bahwa menghargai orang lain dan berkolaborasi itu penting? Ya kenapa? Sangat yakin. Ya, saya juga setuju bahwa dalam hidup ini kita memang harus saling menghargai dan berkolaborasi. Namun bukankah kita juga memiliki satu keyakinan yang harus kita jalankan ketika kita dalam keadaan marah dan kesal, ya kan? Iya juga ya Pak. Seharusnya saya tidak mudah terbakar emosi serta menghakimi teman saya dengan cara menamparnya Pak. Nah sekarang, apakah kamu bersedia untuk menyelesaikan masalah ini atau Bersedia tidak? Pak. Tidak ada gunanya juga bermusuhan dengan teman sendiri Pak. Menurutmu, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Sepertinya saya harus menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap apa yang sudah saya lakukan. Begitu kira-kira bagus tidak ya Pak? Bagus sekali, 2 jempol untuk kamu yang sudah mau bertanggung jawab. Nah, sekarang apa yang kamu rasakan setelah menjadi atau bersedia bertanggung jawab? Saya merasa lebih nyaman dengan diri sendiri. Tanpa musuh, bisa memaafkan kesalahan orang lain. Intinya, saya akan bangga menjadi diri sendiri karena bisa menahan diri dan sabar. Keren. Nah, sekarang mari kita pikirkan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kamu dengan Putra. Putra, apa yang bisa dilakukan oleh Chris untuk memperbaiki keadaan ini? Saya ingin lubang di wajah saya ini bisa kempes pelan agar tidak dimarahi orang tua Pak. Kamu bawa Putra ke ruang UKS. Kamu minta es kepada ibu Mbah. Jabul, kompreslah lebam-lebam di muka Putra ini di UKS sana. Bagaimana Putra dan Chris? Bisa Pak. Hai, nama saya Fedriani Andi Asra, guru seni budaya di SMA Negeri 3 Kota Jambi. Kesan dan pesan saya dari informasi yang diberikan oleh teman saya Bapak Sutoyo, calon guru penggerak, pembelajaran yang sangat baik yang bisa diterapkan di sekolah-sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nofrian, guru SMA Negeri 3 Kota Jambi, mengajar bahasa Inggris. Hari ini kami mendapatkan diseminasi dari kawan guru penggerak Pak Sutoyo tentang praktik baik mengenai budaya positif ya. Yang saya dapatkan hal positif juga yaitu tentang bagaimana kita menegakkan disiplin tanpa harus mengedepankan hukuman, apalagi hukuman fisik. Jadi lebih baik dengan restitusi, di mana kita meminta anak menyadari kesalahannya dan dia sendiri yang menetapkan apa sebaiknya jalan keluar dari permasalahan mereka sendiri. Jadi dengan demikian kita akan hubungan kita dengan anak akan makin humanis ya. Tidak ada yang merasa disalahkan atau murid menjadi takut dengan guru, tetapi ini akan sangat humanis. Setelah kita bisa mendapatkannya ke depan, perubahan ke depan,
Salam Kurikulum Merdeka. Perkenalkan, saya Abdurrahman. Jadi di sini saya ingin bercerita tentang budaya positif di sekolah. Jadi semenjak kemarin Pak Sutoyo sebagai calon guru penggerak menjelaskan tentang budaya positif di sekolah, jadi saya semakin tahu ternyata ada beberapa banyak hal tentang budaya-budaya positif yang belum bisa diketahui. Jadi setelah mendengar penjelasan Pak Sutoyo kemarin, jadi saya setidaknya sudah mengetahui budaya-budaya positif mana yang harus selalu dikembang, dipertahankan, dan jangan sampai dihilangkan. Intinya budaya positif di sekolah harus tetap dilestarikan di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faila Sofia, guru biologi di SMA Negeri 3 Kota Jambi, dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit kesan dari materi yang disampaikan oleh Pak Sutoyo tentang terkait dengan disiplin. Nah, kita tahu semua kalau kata-kata disiplin itu sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Tapi dengan mendengarkan materi kemarin, selama ini kita menganggap yang berkaitan dengan disiplin itu ada punishment dan penghargaan, cuma sampai di situ. Ternyata ada lagi konsekuensi, restitusi itu ternyata untuk mendisiplinkan siswa itu banyak cara yang harus kita pelajari lagi, tidak hanya dengan memberikan penghargaan seperti yang kita pikirkan selama ini. Jadi dengan adanya materi kemarin, saya bertambah pengetahuan saya tentang bagaimana menghadapi anak